الذي فضل على بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه ينابع العلوم والحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله مع المتقين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم أعط موبقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama tidak bosan-bosannya dan tak jemu-jemunya memperbanyak puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada hamba dan makhluknya, baik dalam bentuk nikmat zahiriyah maupun dalam bentuk nikmat batiniyah. Salawat kita kepada Rasulullah dalam ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah, nantinya kita di antara kalangan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan isi khutbah yang bertemakan khamsatun adab indama tamut, adalah 5 penyesalan ketika menghadapi kematian. Siapapun dunia ini pasti akan menghadapi kematian. Ketika kematian itu datang, suka tak suka, mau tak mau, siap tak siap, pasti kita akan menghadapinya. Hari ini kita berada di atas tanah, suatu saat kita akan berada di bawah tanah. Hari ini kita melangkah di atas tanah, suatu saat kita akan berada di bawah injak-injak orang yang ada di atas tanah secara hakikatnya. Ada 5 penyesalan ketika menghadap mati. Di antara 5 penyesalan itu, kata para ulama, adalah yamutu li adami ata'is sadaqat. Yang pertama adalah menyesal ketika menghadap sakaratul maut, terbayang di benak dia, terbayang di pandangan dia bahwa dia semasa hidup tidak pernah bersedekah. Semasa hidup dia punya harta, punya kekuatan, punya kekuasaan, punya harta benda, tapi tidak dia gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah kamu atas apa yang telah direzekikan pada diri kalian sebelum salah seorang di antara kalian akan menghadapi mati. Fayaqulu, maka saat itu dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, tunggu sebentarlah ajalku ini, beri aku kesempatan sedikit saja, beri aku kesempatan untuk hidup sebentar saja. Fa'asaddaqa, maka aku akan bersedekah, maka aku akan berinfak. Harta yang kusimpan akan kuberikan ke jalan agamamu. Harta yang sini yang kumiliki akan kuserahkan untuk urusan agamamu. Wa'asaddaqu aku minas salihin, maka aku akan menjadi orang yang salih. Dalam ayat ini menyebutkan bahwa salah satu penyesalan dikala menghadapi kematian adalah semasa hidup tidak pernah menyisihkan sebagian hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap hari para malaikat itu berdoa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis. Apa doa para malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah harta orang yang dermawan itu dengan yang baik. Ganti hartanya yang lebih kaya, ganti hartanya supaya hartanya itu lebih mulia di sisi Engkau ya Allah. Summa, apa kata malaikat yang kedua? Wa'ati mumsikan talafa. Manakala manusia itu bangil, pelit, kedebut, sama, biasa-biasakan harta dia bawa mati, doa malaikat untuk celaka pada dirinya. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, buat dia jadi miskin, buat dia jatuh hartanya, buat dia hina, buat dia celaka dengan harta yang dia miliki, karena sifat bakhil yang dia miliki. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyesalan yang pertama yang dihadapi manusia ketika menghadap sakaratul maut, menyesal semasa hidup, terbayang di benak dia harta yang dia miliki,
Terbayang di benak dia tanah yang dia punya, namun satu tak ada yang dia wakafkan. Terbayang di benak dia berapa banyak uang yang disimpan di banknya, berapa banyak harta yang dia miliki. Maka saat itu tidak berguna lagi, semua akan dimiliki oleh ahli waris. Bayangkan hinanya harta ini. Kita yang mencari tidak sampai licin kita mencicipi, tapi besok ketika mati kita pula yang akan bertanggung jawab atas harta yang kita dapat. Padahal mereka yang menghabiskan, anak cucu yang berbagi, tapi kita yang nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyesalan yang pertama. Adapun yang kedua, yang dikatakan para ulama adalah adamul istima' kita dzikrin nas. Adapun penyesalan yang kedua adalah manusia yang tak pernah mendengarkan peringatan dari orang lain. Manusia yang tak peduli dengan kata nasihat, manusia yang tak mau mendengarkan cakap, manusia yang tak mau mendengarkan hikmah. Dikala diingatkan dia melawan, dikala dikasih peringatan hatinya membangkang, dikasih nasihat hatinya melanggar dan menobrak, hatinya penuh dengan kekesalan bila mendengarkan nasihat-nasihat agama. Lihat sebagaimana keluhan orang yang ada di dalam neraka yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Mulk ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa kata para penduduk neraka? Mereka mengatakan, andai dululah kami dengarkan cakap itu, andailah dulu kami pikirkan nasihat itu, tentu kami bukan menjadi penghuni neraka saat ini. Maka penyesalan tak bisa lagi yang akan kita kesalkan. Nasib sudah menjadi umur, sudah berada di neraka, tak mungkin lagi bisa kita untuk hidup di dunia, untuk melaksanakan apa bentuk nasihat orang dalam hidup kita. Maka jadilah kita manusia yang siap mendengarkan nasihat. Bila dikatakan kebaikan kita terima, bila dikatakan itu salah kita siap merubahnya. Jangan menjadi manusia yang memiliki hati yang keras, membangkang, berontak, sehingga dia tidak peduli dengan agama. Dinasihati bahwa ini wajib, tapi namun tidak dia gubris. Ini haram, tapi tidak dia hindari. Makin menjadi-jadi, makin dia lakukan apa yang haram tersebut, menunjukkan bahwa kesombongan, menunjukkan dirinya hebat. Semasa hidup tidak pernah kening ini melangkahkan dirinya ke sajadah, tak pernah dia mengingatkan dirinya dengan peringatan yang ada dalam hidup. Seperti diantaranya adalah suara azan, itu peringatan supaya kita sadar bahwa sudah datang masuknya waktu sholat. Seperti datangnya bulan Ramadan, peringatan menunjukkan bagi diri kita sudah datang kewajiban puasa. Satu tidak kita mengiyakan kewajiban tersebut. Apakah kita hanya menghilangkan begitu saja? Maka jangan kita menjadi manusia yang membangkang, berontak, apalagi itu masalah agama. Ingat bahwa yang kita bawa masih hanya satu, yaitu adalah amal. Seluruh yang kita punya tinggal, anak cucu tinggal, harta tinggal, jabatan tinggal, rumah mewah tinggal, kendaraan mewah tinggal. Yang sahabat setia menemani kita di dalam bangsa hanya satu, yaitu amal. Amal itu didapat dari nasihat orang yang menasihati kita, dari orang yang memberikan hikmah kepada kita untuk kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, penyesalan menghadapi sakaratul maut, kata para ulama adalah la yaqulu salat 'inda sha'in aw suq, adalah orang yang tidak melaksanakan salat dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Ketika menghadap sakaratul maut, terbayang dia sehat tersebut, terbayang di saat badannya kekar, terbayang dia di saat fisiknya bagus, namun dia sama sekali tidak pernah melengketkan keningnya ke sajadah, namun dia tidak pernah rukuk kepada Allah, namun dia tidak pernah mengindahkan suara azan, padahal dia tidak sadar hidup ini singkat. Hidup ini para ulama adalah antara azan dengan qomat. Kenapa dikatakan hidup ini antara azan dengan qomat? Karena kita lahir diajarkan, ketika kita mati disolatkan. Orang akan memandangkan as-salat, 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 as-salat ala hadzal mayit hadir. Itu menunjukkan bahwa kita dikomatkan di saat kita mati. Maka dari situ penyesalan yang ketiga adalah dikala semasa hidup tidak pernah menyembah Allah, semasa hidup sombong dengan Allah, semasa hidup membangkang hati terhadap perintah Allah, sehingga salat dianggap remeh, salat dia hanya anggap
sebagai sebatas kewajiban saja, hanya melepasi saja. Dia tak tahu bahwa itu adalah syariat. Bahkan banyak di orang manusia di luar sana menganggap sholat itu sebagai beban dalam hidup. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal kita ketahui di dalam ilmu fikih disebutkan, fala tasqutu anhu shalah ma lam aqluhu thabitan. Tidak akan putus kewajiban sholat selagi akal masih ada. Sehingga para ulama memberikan komentar, andai kata sholat itu tidak mampu qa'iman, tidak mampu berdiri, maka sholatlah dengan qa'iman munhani'an, yaitu sholatlah berdiri dengan lutut. Andai kata dengan lutut juga tidak mampu qa'idan, maka silahkan sholat dengan cara duduk. Andai kata duduk pun tak sanggup, mutazian, maka sholatlah dengan cara berbaring. Andai kata berbaring pun tak sanggup, maka sholatlah dengan mustalqiyah, dengan cara terlentang. Andai kata terlentang pun tak bisa, biasnafih, maka dia sholat dengan cara isyarat, menggerakkan kepalanya saja. Andai kata ibu tak sanggup, maka dia harus dengan menggunakan isyarat mata. Namun kalau itu juga tak sanggup, maka ala qalbiyah, sholatlah ia menghadirkan seluruh gerak-gerik sholat di dalam hati dan pikirannya. Dalam sholat dunia maya, dalam sholat di alam sadar, dia melaksanakan sholat tersebut. Dia bayangkan saja, andai kata mata tidak bisa lagi terbuka, begitulah kewajiban sholat. Tidak bisa berwudu, bertayamum, itu adalah bentuk keringanan dalam fikih, dalam beribadah. Artinya apa? Artinya adalah sholat tidak pernah putus kewajiban pada diri kita selagi akal masih ada. Begitulah kewajiban dalam hidup kita ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang keempat, penyesalan ketika menghadap sakaratul maut adalah qat'ul alaqah, yaitu menyesal semasa hidup banyak punya musuh. Dia manusia yang selalu memutuskan tali silaturahim, sebagaimana Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Dalam hadis Nabi mengingatkan, la yadkhulul jannata qatil, tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Salasun la yadkhulul jannah, ada 3 kelompok yang tidak akan pernah mencium bau surga. Di antaranya adalah qatil rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Terbayang di benak dia, terbayang di pandangan dia di saat menghadap sakaratul maut, manusia-manusia yang pernah dia musuhi, manusia-manusia yang pernah dia celakai, manusia-manusia yang pernah dia sumpah serapah, manusia yang pernah dia caci maki, terbayang. Namun lisan tidak bisa lagi mengungkapkan minta maaf. Untuk mengajarkan talqin saja payah, apalagi ingin mengatakan minta maaf kepada orang yang pernah punya salah. Maka di saat itu Allah bayangkan siapa manusia yang pernah punya salah pada diri dia, siapa manusia yang pernah dia sakiti, siapa manusia yang pernah dia zalimi, terbayang. Maka dari situ jangan kita menjadi manusia yang banyak punya musuh, jangan menjadi manusia yang banyak punya dendam, jangan punya manusia yang kita banyak menjolimi orang. Karena besok kita akan menghadapi sakaratul maut, terbayang wajah-wajah manusia yang pernah kita zalimi di waktu dunia. Bisa akan bisa lagi mengucapkan minta maaf. Kematian sudah semakin dekat, tinggal penyesalan yang akan kita dapat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang kelima, penyesalan ketika menghadap sakaratul maut adalah abadal lawa'id, yaitu manusia yang tidak pernah memberikan nasihat kepada keluarganya. Tak pernah dia menasihati keluarganya untuk melaksanakan kewajiban. Lihatlah Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min qalbihim dzurriyyatan dhi'afa. Khawatirlah kamu meninggalkan anak cucu keturunan kalian dalam keadaan lemah. Lemah yang bagaimana? Kata para ulama setidaknya ada 3. Yang pertama adalah bi'ful iman, bi'ful aqidah, adalah lemahnya akidah. Tak pernah kita ingatkan anak kita ini agar mereka hidup mati di bawah naungan la ilaha illallah. Tak pernah kita kasih mereka nasihat bahwa agama itu adalah agama Islam. Jangan kau murtad, jangan kau mudah ikut ajaran agama lain. Itu adalah bentuk nasihat. Andai kata tidak pernah kita berikan nasihat itu, kita akan menyesal dikala nanti mereka saat kita sudah mati mereka pindah agama. Lihat bagaimana ketika Nabi Yakub mengingatkan kepada anaknya, izqala li banihi, tatkala Nabi Yakub mengatakan kepada anaknya di saat dia menghadap sakaratul maut, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kalian sembah setelah aku mati? Apa yang kamu sembah setelah aku mati? Kata Nabi Yakub.
Menunjukkan apa? Untuk menguji dan mentes keimanan anak-anak. Lalu yang kedua yang mesti kita khawatirkan adalah nifus syariah. Anak-anak kita yang lemah dari syariat, mereka lemah dari ajaran agama. Banyak orang sekarang ini banyak lemah dalam ilmu agama, hanya sebatas bentuk hafal saja, hanya sebatas bentuk tekstual saja, tapi lemah dari segi pemahaman. Maka saran kita bukan hanya mendidik anak sebagai hafal Quran, tapi ajarkan mereka syariat agama agar mereka tahu bahwa yang mereka hafal itu bahagian dari syariat. Tidak hanya menghafal saja, tapi paham ayat-ayat ahkam, apa hukum yang dalam Al-Quran, agar sejalan hidup mereka itu dengan Al-Quran. Inilah ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Kata Aisyah, khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu seperti Al-Quran. Manakala manusia tersebut tidak hanya menghafal, tapi bisa dia hidupnya sejalan dengan jalan Al-Quran. Itulah yang dikatakan betul-betul hafiz di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu tentang syariat agama. Adapun yang ketiga, dhiful akhlak, yaitu adalah lemahnya akhlak. Ini yang mengkhawatirkan kita. Pergaulan bebas, narkoba, dan banyak lagi yang kita lihat. Tak terbaca lagi bagaimana kita memikirkan bagaimana masa depan anak kita. Tidak bisa kita sedikit ini terpeleset dalam mendidik anak. Andai kata kita berdiam sedikit saja, maka akan buyang, akan menyesal di saat kita nanti mati. Mereka masuk pergaulan bebas, pergaulan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 inilah penyesalan ketika menghadap sakaratul maut. Agar kita jangan menyesal, maka jadikanlah diri kita menjadi manusia yang baik, manusia yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika kita sakaratul maut kita tenang, lepas, tidak ada beban hidup, tidak ada beban menghadapi kematian, agar kita pun wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan, dan bila kurang saya mohon dimaafkan. Bila ada kata yang salah itu terlepas dari saya sendiri, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya terlepas dari segala kesalahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Illal amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin thumma ja'ala naslahu bima'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu narju syafa'atahu yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alayna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala ta'ala, wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Summa alamu bi anna Allah ya'murukum bis salati was salami ala rasulih. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi yawmil jumu'ah wa in kana rizquna fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fa'khidhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qariban fayassirhu wa in kana qalilan fakaththirhu. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya farijal abwab wa ya sami'al aswat wa ya mujibad da'awat wa ya qadiyal hajat. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar
والله يعلم ما تصنعون